materi ini juga menyangkut di kehidupan sehari-harinya teman-teman dalam memecahkan masalah yang ada di kehidupannya teman-teman. Nah, saya lanjut. Materi saya itu materi problem solving. Yang pertama itu pengertian problem solving. Apa sih itu problem solving? Ada yang tahu atau ada yang bisa bantu saya untuk menjelaskan sedikit? Ya, silakan. Silakan. Macam masalah di bukan di bahasa Indonesia gitu, problem solving yang oh ya, atau ada yang lain apa itu pengertiannya dari problem solving atau bagaimana sih itu problem solving selain dari pemecahan masalah? Saya rasa teman-teman tahu apa itu problem solving, yaitu bahasa Indonesianya kan pemecahan masalah, tapi apa definisinya sih dari problem solving? Atau ada yang bisa gambarkan sedikit bagaimana seperti apa itu problem solving? Coba sempat dari share yang bisa bantu. Selain dari temannya tadi ya cukup bagus juga. Coba laki-lakinya, dari tadi saya nggak pernah dengar suaranya laki-lakinya ini. Cewek terus yang bicara. Coba laki-laki dulu. Jangan sampai main-main ini laki-laki. Main game. Coba dulu sekali-kali bantu saya jawab. Aja laki-laki kah? Coba beda dulu yang laki-laki. Tadi laki-laki Rahmat Ardana, open mic dulu deh. Sama bukan merah. Coba cari yang tidak fokus, baru kasih pertanyaan supaya lebih fokus lagi. Atau bisa ini lebih terang melihat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas jawabannya dari saudara siapa tadi, saudara Edeldi. Ya betul bahwa problem solving itu yang seperti yang dibahasakan sama temannya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa yang menurut referensi yang saya dapatkan, problem solving itu adalah aktivitas mendefinisikan masalah. Yang artinya di sini mendefinisikan masalah itu mencari suatu masalah, atau aktivitas mendefinisikan masalah, menentukan penyebab masalah, menentukan prioritas, menyeleksi berbagai pilihan solusi, dan mengimplementasikan solusi tersebut. Itulah pengertian problem solving yang saya dapatkan. Jadi problem solving di sini kita dianjurkan untuk mendefinisikan suatu masalah, kemudian kita menentukan apa sih yang menjadi penyebab masalah itu, dan kemudian menentukan apa yang menjadi prioritas dari masalah itu. Semisal kita ingin menyelesaikan atau memecahkan suatu masalah, pilih prioritas yang mana harus dikerjakan sehingga masalah ini bisa diselesaikan secara terstruktur. Nah, kemudian menyeleksi berbagai pilihan solusi. Nah, dalam pemecahan masalah di sini, semisalnya kita diskusi tentang suatu masalah. Nah, di sini dalam
suatu diskusi pemecahan masalah bukan cuma satu solusi yang kita dapatkan dalam forum itu, tapi ada berbagai macam solusi yang ditawarkan sama teman-teman atau peserta diskusi. Nah, makanya di dalam problem solving ini kita dianjurkan untuk menyeleksi berbagai pilihan solusi dan kemudian mengimplementasikan solusi tersebut, yang dimana artinya dari mengimplementasi atau menjalankan suatu solusi itu. Karena untuk apa kita mencari solusi tapi tidak ada implementasinya, atau untuk apa kita mencari suatu pemecahan masalah tapi kita tidak kerjakan juga. Jadi tidak ada artinya ini problem solving kalau tidak ada action atau tidak ada implementasi. Yang menjadi kunci penting dari problem solving itu adalah implementasinya. Jadi dari berbagai macam-macam, mulai dari mendefinisikan masalah, menentukan penyebab masalah, menentukan prioritas, menyeleksi berbagai pilihan solusi, tidak ada artinya ketika tidak ada implementasi yang dijalankan oleh seorang yang menjalankan problem solving. Jadi itu yang menjadi titik tengah dari pemecahan masalah ini. Ada langkah-langkah lebih rinci untuk setiap proses problem solving. Contohnya, proses mendefinisikan masalah, seseorang harus bisa membedakan terlebih dahulu mana gejala, mana masalah sebenarnya. Kemudian mengumpulkan fakta-fakta dan seterusnya hingga menemukan akar masalah yang sebenarnya. Jadi dalam materi problem solving atau kita menjalankan suatu problem solving, yang paling pertama itu kita harus bersikap skeptis. Yang dimaksud di sini dari skeptis yaitu kita bersikap menduga, atau kita artinya bukan menduga ya, kita bersikap tidak mudah percaya. Misalnya ada teman yang mengatakan bahwa ada masalah di sana, jadi kita tidak boleh langsung percaya. Kita harus, yang paling pertama itu kita harus mencari fakta-fakta yang ada untuk membuktikan masalah itu apakah benar atau tidak. Makanya kita perlu bersikap skeptis terlebih dahulu agar jangan sampai ini masalah hanya masalah bukan masalah, cuma direkayasa, atau ini masalah cuma dibuat-buat padahal sebenarnya tidak ada ini masalah. Makanya yang paling penting juga fakta dari apa yang mau diselesaikan. Makanya saya katakan tadi, kita harus membedakan terlebih dahulu mana gejala dan mana masalah sebenarnya, kemudian mengumpulkan fakta-fakta dan seterusnya hingga menemukan akar masalah yang sebenarnya. Bisa dipahami atau gimana? Jangan sampai saya menjelaskan tapi teman-teman tidak paham juga. Kalau tidak dipaham, pertanyaan bagaimana dari sekarang? Bagaimana bisa jadi paham tadi? Insya Allah deh. Beda itu insya Allahnya Arab sama Indonesia. Kalau Indonesia itu 80% tidak. Kalau Arab itu 80% itu iya. Nah bisa ya. Mengerti? Ya kalau pada mengerti di saya lanjut nih. Jadi sebelum kita berusaha menyelesaikan suatu masalah, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita ketahui atau kita ajukan pada diri kita sendiri. Jadi misalnya ada masalah ini yang mau kita hadapi, yang paling penting itu harus kita bertanya sama diri kita tentang itu masalah. Dan sering kita tanyakan dulu pada diri kita itu, apakah masalahnya benar-benar ada atau hanya dugaan semata. Jangan sampai hipotesis ini, jadi harus kita bertanya dulu sama diri kita, ada betul di ini kah masalah atau tidak. Nah, kemudian apakah masalah ini akan memberikan peluang yang menguntungkan. Nah, jadi masalah di sini bukan berarti negatif.
Jadi tidak semua itu masalah positif negatif. Jadi ada juga masalah yang positif. Karena cenderung memang orang sekarang itu mindsetnya memandang suatu masalah itu adalah negatif semua. Padahal kan ada juga masalah itu yang positif. Mungkin kadang juga teman-teman rasakan ada masalah, tapi itu justru yang menguntungkan bagi diri kita sendiri. Yang kemudian itu pertanyaan yang harus kita pertanyakan pada diri kita, apakah masalah ini benar-benar perlu diselesaikan? Karena ada juga masalah kalau dibiarkan itu tidak ada tidak apa-apa, tidak akan terjadi apa-apa, atau tidak ada yang berubah. Tapi ada juga masalah yang betul-betul berdampak pada diri kita sendiri. Nah itu, nah kemudian itu untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini harus kita tahu apa tujuan yang kita ingin capai dari masalah itu. Saya rasa di sini teman-teman itu pasti tidak pernah tidak ada masalahnya dalam sehari. Pasti semua orang, baik itu masalah keluarga, masalah dari teman atau dan sebagainya, atau masalah dari diri sendiri. Karena kadang juga orang itu bermasalah dengan dirinya sendiri. Dan kemudian di sini mungkin saya di sini melulu bertanya sama teman-teman. Kan di sini sudah saya jelaskan apa itu problem solving. Kita tahu bahwa problem solving itu adalah suatu mekanisme untuk memecahkan masalah. Bagaimana sih caranya memecahkan masalah? Nah, sebelum saya melangkah bagaimana atau apa langkah-langkah yang efektif untuk memecahkan masalah, saya ingin bertanya sama teman-teman, atau saya mau minta curahannya dari teman-teman yang lagi ada masalahnya, jadi baru nanti kita gali bersama untuk mencari solusi. Atau ada teman-teman di sini yang ingin bercerita, tidak usah lah mungkin masalah keluarga karena mungkin terlalu privasi. Jadi kita masalah saja yang kita ceritakan, yang masalah-masalah yang umum. Atau ada teman-teman yang ingin mengambil contoh masalah, baru kita coba untuk selesaikan bersama-sama. Kita coba untuk menyelesaikan suatu masalah. Silakan, ada yang ingin berbicara atau ingin kasih contoh suatu masalah, kemudian kita kaji, kemudian kita berusaha untuk selesaikan itu masalah dengan kita mengikuti langkah-langkah efektifnya dari pemecahan masalah. Silakan teman-teman yang ingin membantu saya. Ada yang ingin bantu saya? Kasih masalah paling. Hari ini saya yang kasih masalah. Ada? Atau begini paling. Saya kasih contoh masalah dalam sekolah misalnya. Semisalnya kita ini kan di sini pesertanya kelas 10 ya, kelas 11. Mungkin saya lebih menjurus ke kelas 10. Itu biar kadang itu yang menjadi titik masalahnya kelas 10 itu biasa kadang dia bermasalah di segi menentukan mau ke organisasi mana atau dia mau lebih fokus ke akademiknya. Itu kadang yang saya rasa juga kemarin waktu saya masih SMA yang menjadi masalah saya waktu SMA itu, apakah saya ingin berorganisasi atau saya hanya ingin fokus di akademik saja. Bagaimana di kelas 10, apakah pertanyaan seperti itu ada, masalah seperti itu ada yang rasakan antara akademik dan organisasi? Nah di sini yang menjadi
anunya tadi seperti apa yang menjadi pengertian tadi dari problem solving itu, kita mendefinisikan dulu satu masalah. Kita definisikan ini antara organisasi dan akademik. Yang pertama, akademik. Akademik akan menunjang knowledge atau pengetahuan tak. Sementara organisasi dia akan menunjang soft skill tak, atau skill atau bakat yang kita punya. Jadi sebelum memecahkan masalah, kita kaji dulu antara ini akademik dan organisasi. Nah, akademik dan organisasi sama-sama baik, satu di bidang akademik, satu di bidang skill atau di bidang organisasi itu sendiri. Nah, di sini kita masih belum bisa menentukan yang mana bagus, karena sama-sama yang mana kita mau selesaikan atau yang mana kita mau ambil, karena sama-sama bagus antara akademis dan organisasi. Nah, kemudian kita menentukan apa sih yang menjadi penyebab mengapa kita mau, atau apa yang menjadi alasan kita untuk masuk kedua organisasi ini. Jadi kita melihat peluang yang ada ketika kita masuk di organisasi. Peluang kita itu mengembangkan minat dan bakat kita itu di luar akademik itu besar. Sementara kalau kita pilih di akademik, peluang untuk menambah pengetahuan itu pun juga besar. Kita dapat mengikuti berbagai macam lomba, karena kita lebih fokus di pelajaran, tidak fokus di organisasi. Nah, kemudian untuk menentukan untuk menentukan prioritas. Kemudian setelah menentukan yang mana yang menjadi prioritas atau yang mana yang lebih layak untuk ditekuni atau apa yang lebih baik untuk dimasuki atau apa yang kita lebih baik fokus kemana, atau organisasi atau akademik. Nah, kemudian kita menyeleksi antara kedua ini. Kita pikir matang-matang, kita melihat peluang atau kita juga melihat kekurangannya. Jadi untuk menentukan suatu masalah, ketika ada dua objek, kita harus melihat peluang juga, kita juga harus melihat apa yang menjadi dampak nanti. Sebenarnya dalam problem solving itu kita harus juga mengerti yang namanya ada istilah problem solving juga yang tentang pemecahan masalah. Itu juga mungkin saya agak lupa juga, tapi dia mengajarkan tentang bagaimana kita melihat peluang, dan kita juga melihat kita juga diajarkan untuk melihat kekurangan atau kelemahan, yang dimana kalau kita masuk di organisasi ini kita begini, tapi kalau kita masuk ini itu dampaknya bakalan seperti ini. Misalnya ketika kita masuk organisasi, kemungkinan yang akan terjadi jangan sampai akademik kita yang akan ambil atau akademik itu akan tidak berjalan dengan semestinya. Nah, ketika kita fokus di akademik, jangan sampai bakat yang kita punya itu tidak terasa karena kita tidak masuk di organisasi. Itu kan salah satu dampak atau kelebihan dan kekurangannya dari masing-masing objek ini. Nah, kemudian kita lihat lagi, kalau misalnya kita mau pilih dua-dua, apakah kita bisa memanage waktu atau kita bisa membagi antara organisasi dan akademik. Nah, itu kembali lagi dari teman-teman, bagaimana manajemen waktunya bagi kita bisa seimbangkan organisasi dan akademik. Jadi untuk pemecahan masalah itu tidak semua itu, misalnya kita berbicara soal individu atau diri sendiri, tidak mungkin orang lain tahu pemecahan masalahnya kita sendiri, karena sesungguhnya itu pemecahan masalah kita sendiri yang akan pecahkan sendiri. Mungkin ada bantuan dari orang-orang tertentu, tapi dia hanya sekadar memberi saran atau apa, bukan berarti dia akan memecahkan solusinya kita. Yang sejatinya itu untuk memecahkan solusi itu
yang harus memecahkan masalah itu ya diri kita sendiri. Itu tadi salah satu contoh masalah yang saya kasih kepada teman-teman. Kemudian saya lanjut ke bagian kedua, tujuan problem solving. Dari teman-teman ada yang bisa bantu saya apa sih tujuan problem solving? Jadi sebelum teman-teman jawab, kan saya tadi sudah tanya sebelumnya dari materi pertama. Sebelum memasuki materi, silakan teman-teman cari referensi untuk menerima materi. Ketika ada materi yang tidak dipahami, silakan tanya kepada di diskusinya nanti. Jadi saya rasa teman-teman sudah belajar sebelumnya, jadi ketika saya kasih pertanyaan, coba jawab sendiri, jangan pakai Google lagi. Coba tidak benar atau salahnya itu tidak ada masalah, nanti kita perbaiki. Dan sesungguhnya itu lebih baik kita salah 1000 kali di forum seperti ini daripada kita salah di 1 kali di luar. Jadi mending ini ajanta untuk salah-salahan menurutku. Jadi tidak usah takut salah, intinya jawaban sendiri. Bisa? Jadi saya ya silakan tujuan problem solving. Silakan tadi yang pertama. Coba ulangi. Tidak yang ya baik untuk menemukan alternatif pemecahan masalah. Ya tadi yang satu. Silakan. Yang laki-laki tadi, silakan. Apa? Ada tadi yang laki-laki juga. Coba tadi, kalau yang mau tadi menjawab, iya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas bantuannya dari teman-teman. Mungkin saya langsung lanjut. Nah ini yang saya ini menurut referensi saya yang saya dapatkan. Tujuan problem solving itu adalah melatih kemampuan berpikir, yang dimana di sini ketika kita melakukan suatu pemecahan masalah, yang paling penting itu kita prioritaskan adalah kemampuan berpikirnya kita. Nah, selain mengandalkan kemampuan berpikir dalam menjalankan suatu pemecahan masalah, pikiran kita juga bakalan ikut terlatih seiring berjalannya suatu pemecahan masalah itu sendiri. Dan kemudian melatih cara bertindak. Mengapa saya mengatakan bahwa melatih cara bertindak? Karena dalam suatu pemecahan masalah di sini ada beberapa tindakan. Nah, di sini yang paling perlu kita melihat tindakan apa yang lebih efektif atau yang lebih baik digunakan dalam
pemecahan masalah. Jangan sampai dalam kita pun memecahkan masalah itu justru memperbesar suatu masalah itu sendiri. Makanya kita harus berhati-hati dalam bertindak dalam pemecahan masalah itu sendiri. Kemudian melatih mengambil keputusan. Seperti yang saya tadi sampaikan atau saya jelaskan, dalam pemecahan masalah itu keputusanlah yang paling penting dalam pemecahan masalah ini. Jangan sampai juga dari keputusan yang kita ambil itu justru tidak efektif dalam pemecahan masalah ini. Sama di tadi, artinya adalah yang melatih cara bertindak. Jangan sampai kita mengambil keputusan justru itu juga akan merugikan diri sendiri atau bahkan dapat merugikan beberapa orang. Jadi dalam problem solving itu kita juga dilatih bagaimana sih caranya mengambil keputusan yang baik dan bijak. Itu menjadi tujuan problem solving. Nah, kemudian belajar meneliti suatu masalah. Nah, di sini di problem solving meneliti suatu masalah itu juga menjadi hal yang penting dalam untuk memecahkan masalah. Ketika kita tidak teliti cari masalah, jangan sampai kita akan salah langkah dan justru mengambil keputusan yang tidak baik. Makanya kita harus belajar untuk meneliti suatu masalah. Seandainya kita misalnya tidak teliti melihat suatu masalah, nah itu bakalan dampaknya itu akan buruk bagi diri kita sendiri, bahkan dampaknya akan berembes ke orang sekitar. Kalau misalnya masalahnya ini urgent sekali. Kemudian itu melatih membatasi masalah. Sebenarnya saya di sini melatih membatasi masalah, yaitu bagaimana kita saring juga ini satu masalah. Makanya tadi saya juga jelaskan bahwa ada masalah yang tidak perlu diselesaikan dan ada juga masalah yang harus diselesaikan. Makanya kita harus melatih diri untuk membatasi setiap masalah itu. Jangan sampai setiap masalah itu mau semua diselesaikan, karena sesungguhnya tidak semua masalah di sini tidak semua harus diselesaikan. Yang paling penting di sini yang harus diselesaikan, apakah ini masalah berdampak bagi kita, makanya kita harus selesaikan. Nah, ketika tidak ada dampaknya bagi diri kita sendiri, ya bisa jadi tidak perlu untuk diselesaikan. Tapi ketika ada masalah yang tidak berdampak bagi diri kita, tapi kita mau turut mengatasi suatu masalah itu, ya tidak jadi masalah juga. Terserah ya teman-teman kalau keadaannya seperti itu. Dari teman-teman bagaimana ini membatasi suatu masalah itu. Nah, saya juga di sini punya sebenarnya argumen tersendiri, tapi nanti saya jelaskan setelah di akhir. Kemudian saya lanjut langkah-langkah pemecahan masalah. Yang pertama itu identifikasi masalah. Kemudian mendefinisikan masalah. Kemudian perumusan strategi. Jadi seperti yang saya juga tadi jelaskan, identifikasi masalah di sini kita harus mencari tahu apa sih masalah yang muncul. Kemudian kita ini identifikasi, kita mencari satu masalah. Kemudian setelah kita cari satu masalah itu, kita coba definisikan masalah itu. Misalnya tadi saya ambilkan contoh organisasi dan
akademik. Bagaimana itu organisasi, bagaimana itu akademik, kita definisikan satu-satu dulu. Kemudian kita sudah tahu apa yang menjadi titik masalah, kemudian kita cari permasalahan masalahnya. Kita rumuskan perumusan strategi. Nah, dalam perumusan strategi di sini juga yang sangat penting. Dari perumusan strategi kita sama-sama untuk merumuskan strategi apa yang baik digunakan atau efektif yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang telah kita definisikan itu. Nah, kemudian eksplorasi berbagai kemungkinan alternatif. Kemudian aksi atau tindakan. Nah, seperti saya katakan, untuk apa kita tahu suatu masalah, kita sudah mencari definisi, kita sudah identifikasi, kita sudah cari perumusan strateginya, kita sudah eksplorasi berbagai kemungkinan alternatif. Tetapi kalau kita tidak melakukan aksi atau tindakan, itu sama saja tidak ada hasil. Makanya saya tekankan dalam ketika teman-teman ingin berusaha untuk memecahkan suatu masalah, yang paling penting itu apa tindakan yang teman-teman lakukan untuk menyelesaikan suatu masalah itu. Sampai sini bisa paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Jangan sampai teman-teman lupa lagi, atau ada cara saya yang terlalu cepat, silakan dipertanyakan terlebih dahulu. Nah, ini menjadi satu langkah-langkah pemecahan masalah. Sebenarnya panjang, ya silakan. Yang di bagian mana itu? Tidak terlihat ini. Ini eksplorasi berbagai kemungkinan, kemungkinan alternatif. Yang dimaksud dari eksplorasi kemungkinan alternatif di sini, kita jelajah dari apa yang menjadi kemungkinan terbaik dari perumusan strategi ini. Jadi eksplorasi yang berarti di sini penjelajahan atau kita mencari berbagai kemungkinan yang efektif dalam perumusan strategi ini. Nah, setelah kita mencari alternatif yang baik dari pemecahan masalah ini, atau ini eksplorasi berbagai kemungkinan alternatif, itu biasa kita singkat saja sebagai solusi. Ini sama artinya dalam solusi itu eksplorasi berbagai kemungkinan alternatif. Jadi ada beberapa solusi yang ditawarkan dari perumusan strategi itu. Kemudian ketika kita sudah cari solusinya, ada beberapa solusi. Kemudian kita cari yang mana solusi yang paling baik untuk digunakan. Kemudian kita lakukan tindakan untuk atau kita implementasikan itu solusi untuk menyelesaikan ini suatu masalah. Bagaimana? Sudah jelas tadi? Bisa dimengerti? Itu yang nomor 4, solusinya itu. Kemudian yang kelima itu apa yang menjadi tindakannya dari solusi sendiri. Kalau secara singkatnya, yang pertama itu mencari masalah. Kemudian yang kedua itu apa masalahnya. Itu yang saya masukkan, apa masalahnya, seperti apa itu masalahnya, bagaimana itu masalahnya. Kemudian setelah kita tahu masalahnya, cari rumusan strategi yang baik digunakan. Strategi apa yang bagus digunakan? Apa
strategi atau langkah apa yang harus digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian setelah merumuskan strateginya, kita cari solusi yang terbaik. Kita cari berbagai alternatif. Nah, ketika kita sudah kumpulkan beberapa solusi yang baik, kita cari lagi solusi yang terbaik dari banyaknya yang terbaik. Kemudian kita implementasikan solusi itu untuk memecahkan suatu masalah ini. Bisa dimengerti? Bagaimana? Yang tadi bertanya? Jadi kalau sudah itu saya ingin mau bertanya dulu sama teman-teman karena masih ada waktunya. Apa sebenarnya itu masalah? Ada yang bisa jawab? Apa itu masalah? Ada yang bisa jawab? Saya kembalikan dulu ke moderator. Itu saya pertanyaanku. Apa itu masalah? Silakan yang menjawab nanti. Masalah gini. Coba cari ini juga di Google, apa itu masalah? Di KBBI juga. Ya, silakan. Ya, itu tak? Masalah adalah sesuatu yang dianggap harus diselesaikan. Berarti kalau tidak diselesaikan berarti bukan masalah. Begitu. Ya, silakan. Ya. Oh, ya. Ya, ya. Atau kita begini saja, kita satukan saja itu, kita menurut KBBI saja, nah. Seperti tadi yang dijelaskan sama temannya bahwa masalah adalah sesuatu yang dianggap harus diselesaikan. Itu yang menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya lagi, nah ketika tidak diselesaikan, apakah itu masih bisa dianggap suatu masalah? Kalau ini masalah toh kan harus diselesaikan, tapi kalau tidak diselesaikan itu masih tetap masalah atau bukan? Ada yang bisa bantu jawab? Ya, kalau misalnya tidak selesai ini kan harus diselesaikan, tapi kalau misalnya tidak selesai, bagaimana itu? Ya. Buka sesi tanya jawab masuk. Buka sesi tanya jawab masuk.
Kalau tidak diselesaikan nanti menjadi masalah yang besar di. Nanti tunggu dulu saya. Nah ini sudah akan menjadi masalah yang besar lagi di. Begini, yang menjadi pertanyaannya berikutlah di sini. Apakah masalah itu ada? Maksudku, adakah itu masalah? Saya begini, saya punya satu pernyataan. Masalah itu muncul karena kita permasalahkan. Nah, ketika kita tidak permasalahkan itu bakalan tidak jadi masalah lagi. Mengerti? Paham? Masalah ada karena kita permasalahkan. Tidak paham? Tidak paham kah? Maksudku begini, itu masalah toh muncul kalau kita permasalahkan. Tapi kalau tidak dipermasalahkan gitu tidak bakalan jadi masalah. Paham bagaimana? Berarti tidak ada masalah di sini, di. Selama kita tidak permasalahkan berarti tidak ada masalah. Begitu kan? Tapi masalahnya yang bilang orang setiap hari itu pasti bakalan temuki dengan masalah. Kalau tidak ada masalah itu di. Tergantung diri kita sendiri di, apakah mau kita permasalahkan itu masalah atau tidak. Begitulah. Jadi yang menjadi titik tengahnya sebenarnya dari pernyataanku di sini, yang menjadi kesimpulannya, ketika ada suatu masalah yang dianggap tidak penting, kita tidak perlu untuk ikut campur dari masalah itu. Makanya saya katakan bahwa masalah itu ada ketika kita permasalahkan. Misalnya begini, ada masalahnya teman tak, itu kan bukan masalah tak. Yang menjadi masalah ketika kita permasalahkan itu masalahnya teman tak. Artinya apa, dia mau ikut campur. Ketika kita ikut campur bakalan menjadi masalah tak juga itu. Padahal itu kan bukan masalah tak. Makanya itu masalah ada karena kita permasalahkan. Mengerti? Susah ya memang dipahami, tapi saya coba untuk pahamkan teman-teman bagaimana mekanisme ini, itu kenapa bisa ada masalah. Nah itu yang secara sederhananya begitu di cara kerjanya masalah. Ketika kita permasalahkan itu masalah, itu bakalan menjadi masalah. Nah ketika kita tidak permasalahkan itu masalah, itu tidak bakalan menjadi suatu masalah. Mungkin itu dari saya. Semoga bisa teman-teman bisa implementasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator.